Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini kita akan belajar sejarah klasifikasi makhluk hidup. Seperti yang kita tahu, makhluk hidup yang ada di bumi amat sangat bervariasi. Oleh karena itu, para ilmuwan di zamannya berlomba-lomba mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan persamaannya. Sehingga pada akhirnya disepakati semua makhluk hidup yang ada di bumi dikelompokkan menjadi 3 domain besar. Tapi sebelum itu, jika kalian merasa video ini bermanfaat, tidak ada salahnya klik subscribe, like, dan komen dalam bentuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang. Pembahasan pertama yaitu pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan suatu individu yang dapat menjalankan fungsi-fungsi kehidupan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Pengelompokan makhluk hidup yang pertama yaitu sistem klasifikasi dua kingdom. Sistem klasifikasi dua kingdom ini dicetuskan oleh Aristoteles yang merupakan filsuf asal Yunani dan Carolus Linnaeus yang merupakan ilmuwan asal Swedia. Sistem klasifikasi dua kingdom terdiri dari kingdom Plantae atau kingdom tumbuhan dan kingdom Animalia atau kingdom hewan. Klasifikasi dua kingdom ini dikelompokkan berdasarkan 3 perbedaan utama. Yang pertama yaitu kingdom tumbuhan memiliki dinding sel sedangkan kingdom hewan tidak memiliki dinding sel. Kingdom tumbuhan memiliki klorofil sehingga tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis, sedangkan kingdom hewan tidak memiliki klorofil sehingga hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Hewan mencari makan dengan memakan tumbuhan atau hewan lainnya. Kingdom tumbuhan tidak dapat bergerak bebas, sedangkan kingdom hewan dapat bergerak bebas. Kemudian pada tahun 1866, Ernst Haeckel yang merupakan ahli biologi ternama asal Jerman mengajukan sistem klasifikasi 3 kingdom. Alasannya karena beliau menemukan organisme yang hanya memiliki 1 sel. Organisme yang baru saja ditemukan oleh Ernst Haeckel tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kingdom Protista. Adapun ciri-ciri dari kingdom Protista yaitu beberapa jenis memiliki dinding sel, beberapa jenis memiliki klorofil dapat bergerak bebas, dan perbedaan yang paling mencolok antara kingdom Protista dengan 2 kingdom sebelumnya yaitu kingdom Protista hanya memiliki 1 sel atau uniseluler, sedangkan kingdom tumbuhan dan kingdom hewan memiliki banyak sel atau bisa disebut multiseluler. Selanjutnya yaitu sistem klasifikasi 4 kingdom yang diusulkan oleh Herbert Kaplan sekitar tahun 1902 sampai 1968. Beliau merupakan ahli biologi asal Amerika Serikat. Klasifikasi 4 kingdom ini diusulkan karena perkembangan teknologi sehingga terciptalah mikroskop elektron. Dari hasil pengamatan menggunakan mikroskop elektron tersebut, ditemukanlah organisme yang memiliki membran inti dan organisme yang tidak memiliki membran inti. Organisme baru yang tidak memiliki membran inti tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kingdom baru yaitu kingdom Monera. Adapun ciri-ciri dari kingdom Monera yaitu memiliki dinding sel, beberapa jenis memiliki klorofil, dapat bergerak, hanya terdiri dari 1 sel atau uniseluler, dan perbedaan paling mencolok dari kingdom sebelumnya yaitu prokaryotik, artinya tidak memiliki membran inti. Sedangkan kingdom tumbuhan, hewan, dan protista memiliki membran inti atau eukaryotik. Kemudian pada tahun 1969 Robert Whittaker mengusulkan sistem klasifikasi 5 kingdom. Beliau berpendapat bahwa fungi harus dikelompokkan ke dalam kingdom baru. Alasannya karena fungi tidak dapat membuat makanannya sendiri melainkan fungi menyerap nutrisi dari organisme lain.
Adapun ciri-ciri dari kingdom fungi yaitu memiliki dinding sel, tidak memiliki klorofil, tidak dapat bergerak bebas, eukariotik, dan saprotrof uniseluler atau multiseluler, yang artinya kingdom fungi merupakan kelompok organisme bersel tunggal atau bersel banyak yang memanfaatkan energi dari hasil penguraian bahan organik sisa makhluk hidup. Sedangkan kingdom tumbuhan merupakan organisme autotrof multiseluler, yang artinya organisme bersel banyak yang dapat membuat makanannya sendiri. Kingdom hewan merupakan organisme heterotrof multiseluler, yaitu organisme bersel banyak yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Sedangkan kingdom protista dan kingdom monera merupakan organisme uniseluler. Selanjutnya, sistem klasifikasi 6 kingdom yang diusulkan oleh Carl Woese pada tahun 1977. Beliau merupakan mikrobiolog dan fisikawan yang berasal dari Amerika Serikat. Carl Woese membagi kingdom monera menjadi dua kingdom yang berbeda, yaitu kingdom Archaeobacteria dan Eubacteria. Alasannya karena terdapat banyak perbedaan genetik antara keduanya. 5 perbedaan utama yaitu kingdom Archaeobacteria, dinding selnya tidak tersusun oleh peptidogligan, sedangkan kingdom Eubacteria, dinding selnya tersusun oleh peptidogligan. Archaeobacteria memiliki beberapa jenis RNA polimerase, sedangkan Eubacteria hanya terdiri dari satu jenis RNA polimerase. Hidrokarbon Archaeobacteria bercabang dan tidak bercabang, sedangkan Eubacteria hidrokarbonnya tidak bercabang. Archaeobacteria memiliki intron, sedangkan Eubacteria tidak memiliki intron. Dan yang terakhir, kingdom Archaeobacteria hidup di tempat ekstrim seperti sumber air panas, daerah bersuhu tinggi, dan lain-lain, sedangkan kingdom Eubacteria hidup di tempat umum. Carl Woese juga mengklasifikasikan makhluk hidup ke dalam 3 domain. Domain merupakan tingkatan di atas kingdom. Domain yang pertama yaitu domain bakteria yang terdiri dari kingdom Eubacteria, dan yang kedua domain Archaea yang terdiri dari kingdom Archaeobacteria, dan yang terakhir yaitu domain Eukarya yang terdiri dari kingdom Protista, kingdom Plantae, kingdom Fungi, dan kingdom Animalia. Klasifikasi 3 domain ini dibedakan berdasarkan gen 16 srRNA.